Renungan Harian 28 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Onesimusnya Koloni Amerika. Nats yang diambil dalam kitab Filemon. John Jasper adalah seorang pria kulit hitam dilahirkan dalam perbudakan pada tanggal 4 Juli 1812 dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk sekolah, tetapi ia menggunakan kefasihan alaminya dengan cara yang hanya sedikit dilakukan oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, Jasper menjadi salah satu pengkhotbah terhebat di zamannya. Secara literal, ribuan orang terpengaruh oleh khotbahnya, dan banyak yang pada mulanya datang untuk mengolok-olok, namun di penghujung khotbahnya, orang tersebut menangis di depan umum. Mustahil untuk menceritakan kisahnya dalam uraian singkat yang terbatas ini, tetapi gambaran singkat tentang kehidupannya yang menakjubkan mungkin masih dapat memberikan inspirasi. Sebelum John dilahirkan, ayahnya yang adalah seorang budak sekaligus pengkhotbah baptis meninggal dan ibunya Tina menyerahkan John kepada Tuhan. Doanya terus-menerus adalah, "Tuhan, jika anak yang Engkau kirimkan kepadaku adalah seorang anak laki-laki, jangan biarkan dia lakukan hal apapun selain menyanyikan pujian untuk Yesus." Pada hari John dilahirkan, ibunya memaksa menamakan dia John, mengikuti John the Baptist atau Yohanes Pembaptis. John sama seperti anak muda lainnya, suka melawan, tetapi ibunya terus berdoa. Keluarga Jasper dimiliki oleh janda Mary Belle Pittsy hingga kematiannya, dan kemudian dimiliki oleh putranya John Pittsy. Pada waktu Pittsy meninggal, John Jasper dibeli oleh Samuel Hartgrove, seorang diaken di First Baptist Church di Richmond. Hartgrove memakai John di gudang pembersihan tembakau. Ibu John terus berdoa untuknya dan Tuhan membukakan hati John kepada pertobatan dalam hidupnya. Kesaksiannya jelas, "Saya mencari Allah selama 6 minggunya. Ya, hanya karena saya seorang yang bodoh, maka saya tidak dapat melihat jalannya." Pada tanggal 25 Juli 1839, John diselamatkan di tempat pembersihan tembakau dan mulai berteriak kegirangan. Pengawasannya datang untuk melihat mengapa ia berteriak dan mengancam John. Kemudian Hartgrove atau tuannya itu terlibat dan membawa John ke kantornya. Mendengar kesaksian John, Hartgrove mengizinkan John memakai sisa harinya untuk membagikan kesaksiannya dengan teman-teman dan tetangga-tetangganya. Segera John mulai berkhotbah di pemakaman budak-budak dan kuasa Allah sangat nyata. Orang-orang akan berkerumunan untuk mendengar dia menghibur yang berduka dan mengangkat mereka ke hadirat Tuhan dengan khotbahnya. Dan tidak lama orang-orang kulit putih juga terpesona dengan khotbah-khotbah pemakamannya. John berdoa agar ia dapat belajar membaca, dan selama 7 bulan budak lainnya yang bernama William Johnson bersama-sama dengan dirinya berjuang mengajari dia membaca dari sebuah salinan New York Speller yang telah usang. Segera John menjadi seorang pembaca Alkitab yang sungguh. Ia mencari kesempatan untuk mendengar orang-orang lain berkhotbah dan menjalin hubungan pertemanan yang akrab dengan Dr. William Hetzer, seorang gembala baptis setempat. Cinta John untuk Sam Hartgrove dan Dr. Hetzer menjadi sangat nyata dalam khotbah-khotbahnya. Hartgrove memberikan John kebebasan untuk berkhotbah dan dia berkhotbah. John mendirikan gereja baptis Sixth Mount Zion. Ia mulai dengan 9 anggota dan dilaporkan bahwa ada lebih dari 2.000 anggota pada waktu kematiannya. Orang-orang kulit putih berkerumun untuk mendengar dia dan selera humornya mempesona. Ketika badan legislatif Virginia hadir dalam gereja tersebut, ia berseru, "Firaun adalah seorang pembohong yang buruk. Seperti itu mereka katakan kepada saya tentang kebanyakan politisi. Kita mengucap syukur kepada Allah atas kenangan John Jasper yang meninggal pada tanggal 28 Maret 1901. Hari ini Onesimusnya Koloni Amerika." Renungan tambahan Dr. Santoliau. Poin pertama, Onesimus dalam surat Filemon adalah seorang budak milik Filemon yang ditemukan dan diselamatkan oleh Rasul Paulus di penjara. Dalam surat Filemon Anda bisa baca, Paulus mau dia pulang kepada Filemon dan mau Filemon menerimanya sebagai saudara. Banyak orang tanya kepada saya, mengapa Alkitab tidak mengecam perbudakan? Saya katakan bahwa tidak perlu. Jika setiap tuan menjadi Kristen lahir baru, maka otomatis perbudakan akan berhenti sendirinya. Lihatlah Samuel Hartgrove.
seorang diaken di First Baptist Church di Richmond yang menjadi tuan John Jasper. Ia memperlakukan John lebih baik dari banyak bos zaman sekarang memperlakukan karyawannya. Poin kedua, John Jasper kemudian dibebaskan oleh tuannya yang sangat dia kasihi dan yang suka dengar khotbahnya. Tuan disapakah seorang budak dan seorang tuan. Syarat utamanya ialah ketika orang-orang menyerahkan hati mereka. Anda pun bisa dipakai Tuhan dalam hal yang cocok jika Anda juga menyerahkan hati Anda. Tuhan memerlukan orang di segala bidang. Tuhan perlu orang yang mempersembahkan hidupnya dan juga perlu orang yang rela mempersembahkan dompetnya. Ketika usia semakin lanjut, biasanya orang mulai menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Jika masuk surga tanpa membawa apa-apa, ia pasti akan sangat menyesal. Jika masuk neraka tentu lebih menyesal lagi karena tidak memberi perhatian cukup untuk perkara rohani. Poin ketiga, kita tidak mau melupakan Ibu John Jasper. Lebih separuh pengkhotbah hebat yang dipakai Tuhan adalah anak dari ibu yang mendoakan mereka sejak bahkan belum lahir. Ibu yang lahir baru dan mengasihi Tuhan pasti menyadari bahwa lebih indah jika anak-anaknya melayani Tuhan daripada mengejar materi. Tuhan kecewa dengan ibu yang tidak mendoakan anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Ibu demikian mungkin karena mata rohaninya minus, tidak bisa melihat jauh hingga kekekalan, hanya melihat sampai taman penguburan. Ibu duniawi dan materialis berharap anaknya jadi kaya raya dan bisa menyenangkan dengan materi. Bahkan dia tidak pusing anaknya demi mengejar materi sampai ke neraka. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.